like, comment, share, dan subscribe ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Dadah! Baik Bapak Ibu, selamat jumpa lagi dengan saya Wayan Surate. Kali ini kita akan berbagi bagaimana bisa mewujudkan student well-being dalam rangka penerapan SPMI di satuan pendidikan. Tadi sudah kita banyak diskusi tentang bagaimana mewujudkan student well-being di sekolah sebagai amanat yang telah dituangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan Merdeka Belajar. Salah satu tujuannya adalah jangka panjangnya atau outcome-nya adalah bagaimana bisa mewujudkan pendidikan bermutu melalui mewujudkan anak atau student well-being. Nah, kali ini kita akan berbicara masalah bagaimana kita mewujudkan itu dalam konteks sistem penjaminan mutu pendidikan. Terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah yang hebat yang telah tadi banyak berdiskusi tentang itu. Semoga apa yang kita bicarakan dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan student well-being. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Dari kebijakan Pak Nadiem Makarim adalah mewujudkan student well-being ya, walaupun ini dalam konsep merdeka belajar saja, tapi saya kaitkan dengan bagaimana kita mewujudkan student well-being itu melalui sistem penjaminan mutu internal. Karena sistem penjaminan mutu internal itu ada I-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi I itu meyakinkan bahwa proses pendidikan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mewujudkan merdeka belajar. Ini yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Bapak Ibu, ntar dulu nggih. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita cermati nggih. Jadi itu yang perlu kita cermati Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan SPMI, di SPMI kita meyakinkan bahwa siklus itu kita jalankan dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa, baik itu bersifat asinkron maupun sinkronus, ya. Jadi bisa tatap muka dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Seputra, Ibu Made, dan Bu Trisna ya. Itu salah satu bisa dilakukan dengan menggunakan ini, meyakinkan bahwa prosedur yang Ibu buat, meyakinkan bahwa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Jadi pembelajaran Bapak dan Ibu tujuan yang Bapak Ibu tuliskan bisa tercapai. Itu namanya sistem penjaminan mutu. Kemudian dampaknya adalah apakah bisa mewujudkan student well-being ya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini Bapak dan Ibu, saya lanjut umun Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika kita melihat latar belakangnya Bapak dan Ibu ya, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar ya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, latar belakang dari mewujudkan student well-being ini adalah bagaimana kebijakan Merdeka Belajar untuk membentuk pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu pernah baca. Kedua, bagaimana siswa yang telah lulus melanjutkan atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini yang banyak tidak terserap di kita. Kemudian kurangnya pemahaman jurusan dan peminatan ya. Lingkungan sekolah tidak sepenuhnya mendukung budaya kreasi. Jadi lingkungan sekolah tidak memberikan peluang anak kita berkreasi, gitu yang terjadi Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian perlu Bapak dan Ibu lakukan nanti analisis SWOT ya. Bukan SEWOT ya. Jadi ini ekosistem sekolah yang baik termasuk di dalamnya sarana prasarana lingkungan manajemen sekolah. Jadi di dalam keterbatasan kemudian didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari pendidik dan yang profesional, kemudian komunitas sekolah terkait dengan instansi pendidikan lembaga industri terutama yang SMK. Jadi ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini student well-being itu ini Bapak dan Ibu, pertama adalah
kondisi sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Pelayanan siswa yang baik dan menunjang proses belajar. Ini salah satu indikatornya having. Kemudian loving, hubungan sosial. Lingkungan sosial belajar, hubungan guru siswa dan dinamika kelompok, iklim sekolah dan iklim belajar mempunyai dampak pada kesejahteraan. Niki mewujudkan ini. Ini yang perlu Bapak dan Ibu cermati di sekolah, bagaimana mewujudkan ini. Kemudian being, pemenuhan diri Bapak dan Ibu. Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas siswa. Jadi ini melalui kegiatan-kegiatan positif Bapak dan Ibu. Kemudian health, status kesehatan karena makin COVID. Ini status kesehatan siswa mencakup fisik, kesehatan mental selama menjalani kehidupan di sekolah. Jadi ini bisa diwujudkan Bapak dan Ibu dengan SPMI. Coba saya lempar aja. Saya memiliki pemikiran ini dan beberapa hal saya kutip dari penjelasan saya mengikuti kegiatan kemarin di penguatan kepala sekolah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini bagaimana kita mewujudkan HLBH ini HLBH niki yaitu having, loving, kemudian being dan health. Bagaimana kita mewujudkan ini melalui sistem penjaminan mutu internal. Itu sebagai wacana kita, bahan diskusi kita ke depannya Bapak dan Ibu Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan itu yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, strategi pemecahan masalah kira-kira seperti niki. Coba pertama, sekolah kita harus memiliki visi misi sekolah yang mendukung proses merdeka belajar untuk mewujudkan belajar Pancasila. Niki pelajar Pancasila niki Jadi ada pelajar Pancasila itu ada 1 2 3 4 5 itu Seperti itu. Yang kedua, mempunyai struktur organisasi sekolah yang profesional serta meningkatkan hubungan dengan instansi terkait termasuk DUDI, SIDUDI Niki termasuk masyarakat dan sebagainya Kemudian yang nomor 3, membangun ekosistem sekolah yang mendukung well-being student dan memberikan peluang kesempatan untuk siswa dalam mengeksplor dirinya dengan berbagai kreativitas. Ini seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah banyak sekali, misalnya di SMA 1 Tabanan dia memiliki klub-klub yang musik-musik yang kontemporer dan sebagainya dieksplor. Di SMP 1 juga seperti itu, di SMP 1 Kediri, Tabanan juga punya eksplor wadahnya. Ada setiap hari Sabtu dia mengeksplor kreativitas siswa Bapak dan Ibu. Dia eksplor. Ini namanya well-being student well-being Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi sekolah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dirinya dengan berbagai kreativitas sehingga dapat mewujudkan ini yang perlu Bapak dan Ibu. Tapi dengan perlahan-lahan. Kemudian yang keempat adalah membangun kolaborasi, meningkatkan kesadaran kebinekaan. Ini global. Jadi dan meningkatkan intervensi pada siswa agar lebih mandiri. Jadi kemandirian niki yang perlu dipupuk Bapak dan Ibu. Jadi ini salah satu pemecahan masalah di dalam SPMI itu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini, ketika ada pertanyaan seperti ini Bapak dan Ibu, apakah Anda bisa sikat gigi? Apakah Anda baca buku dulu tidak sebelum sikat gigi gitu? Kemudian atau belajar dari siapa? Jadi seperti itu. Artinya ketika kita belajar sesuatu yang sifatnya keterampilan dan kemudian menjadi perilaku, kita belajar dari mengamati, belajar dari seorang yang sudah menjalani dan menjadi teladan bagi kita. Jadi ini Bapak dan Ibu, yang seperti ini kita bisa wujudkan. Terus well-being bukan sekedar konsep. Well-being adalah mengenai diri Anda, diri apa adanya. Niki sebenarnya harus kita wujudkan Tapi dalam tataran konsep niki lumayan kalau kita baca-baca Jadi ini implikasi dari merdeka belajar niki. Terus kemudian sebenarnya harmoni hasil yang berproses, tidak sekedar produk Bapak dan Ibu kemudian andal, berdaya lenting Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau adversity question ini, jadi Bapak dan Ibu adalah orang yang andal, tahan banting Jadi COVID-19 ini adalah
banyak anak-anak kita yang tahan banting sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian relasi yang positif, jadi kumpul ini teorinya, teori apa namanya, teori resonansi ya. Relasi yang positif, jadi ketika kita ingin menjadi orang positif, bergaullah dengan orang-orang positif. Jadi gitu, jadi jangan bergaul dengan orang-orang selalu berpikir negatif Bapak dan Ibu. Makna dalam tujuan, jadi setiap tujuan itu harus bermakna ya. Jadi orientasi sikap positif, jadi kita melihat kejelekan orang, jangan kejelekannya dilihat, tapi hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Kemudian nilai sesuatu yang kekuatan. Ini kekuatan bukan sekedar misalnya kekuatan kita terbayang pada orang kuat itu adalah ototnya besar gitu mampu mendaki, bukan seperti itu. Jadi walaupun fisiknya tidak tampak kuat, tapi secara mental dia kuat. Kemudian inisiatif yang melibatkan. Jadi ini Bapak dan Ibu sebenarnya positivity, relationship, outcome dan sebagainya ya. Jadi ini Bapak dan Ibu. Coba baca bukunya McGrath kalau Bapak dan Ibu ingin mengeksplor tentang student well-being ya. Jadi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini hasil yang berproses Bapak dan Ibu dari seperti ini anak kita ya. Bahkan sekarang kita sebenarnya tidak mengajar pun anak itu seperti ini dia. Begitu dia senangnya ketika dia sudah mulai menjujuk niki. Dari sini dia ketawa-ketawa. Sing sebet niki nggih. Jadi berproses inilah ini kita harapkan di sekolah niki. Jadi harapannya sangat tinggi teman-teman kita di kementerian tapi kita mewujudkan tertatih-tatih niki. Karena kita mindset kita belum bisa kita berubah sangat sulit kita berubah Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Terus ini misalnya Bapak dan Ibu, hasil yang berproses ya. Kemudian ini. Jadi Work My Life itu artinya apa? Sebuah aplikasi tool dapat mengelola strategi mental yang praktis. Ini coba lihat di internet Pak. Salah satunya misalnya ini, sebutkan harapan Anda pribadi dalam lingkup pengaruh Anda beberapa jangka waktu untuk menjadi harapan Anda 24 jam, 1 bulan atau sampai niki. Jadi coba ditulis ini, apa harapan Anda, kemudian bayangkan kemudian hasil atau outcome terbaik Anda ketika harapan itu terwujud kira-kira apa. Jadi ini belajar psikologi kita ya. Kemudian identifikasi kendala. Walaupun apa Bapak dan Ibu pasti ada kendala, tantangannya ya. Tapi tidak kita sadari sering terjadi dihadapi dalam menghadapi harapan Anda. Jadi ini. Kemudian rencanakan jika kendala, lalu saya akan aksi. Jadi kita harapkan seperti ini. Jadi ini konsepnya penjaminan mutu kan? Konsep penjaminan mutunya seperti ini ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya ini misalnya ya, relasi yang positif itu seperti ini ya, saling menghargai ya. Peserta diklat misalnya, saya dengan Bapak dan pengajar yang mengasihi peserta dengan tulus, hangat, perhatian, akrab. Jadi kita merubah niki kan. Jadi kita kehadiran aja kita belum mampu seperti niki. Kebergantungan peserta ini konflik pasti ada aja saja Bapak dan Ibu ya. Ini makna dalam tujuan ya. Niki relasi yang positif Bapak dan Ibu kita membangun ya. Jadi perlahan-lahan kita belajar Bapak dan Ibu ya. Kemudian makna dalam tujuan jangka panjang, tindakan dan komitmen motivasi tinggi ya. Jadi 7 habit ini kok yang sering kita singgung itu bisa diwujudkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian orientasi pada sikap positif Bapak dan Ibu. Coba kita diskusi dumun Saya buka dumun tentang aku Bapak dan Ibu ya. Coba salah satu saya akan tunjuk hal positif yang Anda dapatkan dari pandemi COVID-19 ini apa. Kemudian tindakan membantu orang lain sesama pandemi. Kemudian yang akan Bapak lakukan lebih baik kepada muridmu setelah pandemi. Kuang ben gini kacau. Dari tadi kah? Aduh. Coba kelihatan kah? Enggak. Ini bocor berarti yang tadi ngomong ya.
Maaf ya, ini keletat-keletat nih kondisi seperti ini Bapak dan Ibu. Coba ini membangun relasi positif Bapak dan Ibu. Coba lihat gambarnya. Jadi ketika saya membaca artikel teman saya kemarin, seorang dokter muda itu menyatakan bahwa ketika orang mengkritik dia itu selalu dia anggap bahwa orang yang mengkritik itu memang orang-orang yang pernah membencinya dia, gitu ya. Jadi itu konsepnya Bapak dan Ibu. Saya lihat di artikelnya kemarin, tapi faktanya setelah dicermati ternyata tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi selalu dia berpikir, oh dia orang mengkritik saya adalah orang yang memang membenci saya, gitu ya. Jadi dalam konsep hidup kan tidak seperti itu. Bisa orang mengkritik itu karena dia sayang kepada kita. Jadi itu mengubah itu ya, yang sederhana itu sulit sekali Bapak dan Ibu ya. Sederhana sekali. Di rumah aja kita dikritik, pasti kecenderungan memang pengalaman dari dulu kita berpikir bahwa mengkritik saya itu adalah orang yang memang sakit hati jarago gitu Jadi gitu. Jadi berpikir, ternyata di artikel yang saya baca kemarin ya, ternyata lama-kelamaan ketika terus dipelajari Bapak dan Ibu, ternyata orang mengkritik saya itu adalah orang yang ingin saya selaku dokter muda gitu dia ya, lebih kreatif gitu ya, lebih tahan banting, lebih responsif gitu ternyata dia maknai Bapak dan Ibu. Dari sisi kehidupannya dia memang dari katanya dia semenjak dia SMA selalu bertentangan dengan orang itu bagus sekali tulisannya saya baca. Ternyata tidak selamanya seperti itu Bapak dan Ibu. Kita juga tidak jangan berpikir seperti itu. Ketika kita dikritik, kita lihat orangnya nak mulo keto lempidan gitu. Jadi kita tidak bisa memaknai sebuah kritik ya. Tapi kalau kita cermati secara mendalam, ternyata lama-kelamaan ternyata orang mengkritik itu artinya orang sayang kepada kita, karena dia pingin kita berubah Bapak dan Ibu. Seperti itu. Suaranya kedengaran kah? Terus jadi makna dalam tujuan Bapak dan Ibu ya. Ini makna-makna ini Bapak dan Ibu jangan heran Bapak dan Ibu melihat kondisi kita seperti ini ya. Jadi anak-anak kita sekarang luar biasa di pandemi ini ya. Anak kita biasa kreatif ya, kena kedek-kedek bandingahan melihat sesuatu. Nah, ini Bapak dan Ibu coba hal positif yang Bapak Ibu dapatkan. Coba tiang buka dumun. Iki coba buka salah satu kawan kita, Bapak dan Ibu, yang buka demun salah satu kawan kita, niki Bu Sudani, Bu Wayan Sudani. Coba dibuka mic-nya Bu. Buka mic-nya Bu Wayan Coba bisa suaranya Bu. Buka sendiri Bu, mute-nya bisa nggak? Bisa Bu? Coba buka Bu, mute-nya. Silakan Bu. Coba tanggapi pertanyaan saya ya. Coba Ibu hal positif yang Ibu dapatkan dari pandemi COVID-19. Yang positif saja. Jangan yang negatif, sing lah bahas gitu, sing gitu Bobang sembako jak bendesa Kira-kira apa Ibu? Yang positif ya. Yang Ibu dapatkan dari pandemi. Coba sekarang saya tanya lagi, tindakan membantu orang lain sesama pandemi, apa kan Ibu lakukan membantu orang lain? Ada membantu orang lain ketika Ibu saat pandemi niki? Saya ngidampin tiang takon Bu. Jadi ketika seperti saya membantu orang niku kemarin, misalnya ya orang kalau kasarnya ketika ada orang yang misalnya sakit gitu ya, tidak ada yang membantu, Ibu berani membantu gitu misalnya, walaupun dia pada saat pandemi. Oh.
Terus yang akan Ibu lakukan lebih baik kepada murid-murid setelah pandemi ini apa kira-kira? Kira-kira apa Ibu? Lebih jaya ke nggih dados nggih. Nggih, terima kasih Bu Wayan Sudani. Coba saya buka yang lain. Nggih, buka yang lain. Bu Diva dibuka ya Bu Diva. Buka gininya. Apa namanya? Mic-nya di unmute. Ah, dengar suara saya Bu. Pagi Bu. Pagi Pak Yan. Coba nanti berikan tanggapan apa yang membuat Ibu bahagia Bu? Apa yang membuat bahagia di masa pandemi ini terkait siswa nih? Napi diutarakan orientasi sikap positif niki tentang aku ya. Kalau semasa pandemi ini dalam sistem belajar Pak. Yang bahagia itu ketika yang bisa menyampaikan materi pembelajaran lewat daring ini kepada anak, terus anak mengerti dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu itu yang membuat saya bahagia Pak ya. Terus membuat Ibu khawatir sekarang, saya kontradiksikan. Anak-anak yang tidak bisa mengikuti ini yang buat saya khawatir nanti semakin lama pandemi ini kan anak-anak yang nggak bisa mengikuti jadinya terbelakangan ketinggalan lah dia Pak ya. Apa yang Ibu lakukan kira-kira supaya tidak khawatir? Ya harus itu udah door to door jadinya Pak ya. Yang mana tidak bisa dihubungi lewat medsos, kita cari ke rumah-rumahnya gitu. Terima kasih Bu Diva. Jadi Bapak dan Ibu, kita belajar mengenali tentang diri sendiri, tentang aku ya. Ketika saya bahagia, apa yang membuat saya bahagia? Itu harus bisa disampaikan, kemudian bahkan bisa dituliskan. Kemudian apa yang membuat saya khawatir? Apa yang membuat saya cemas di dalam pandemi ini? Itu yang harus kita bisa lakukan. Terima kasih. Kemudian yang lanjutkan lagi. Niki. Bagian terbaik hari ini, jika aku kesal sebaiknya aku apa? Coba Niki, siapa Niki? Pak Made Suarke. Pak Made Suarke. Tolong dibuka mic-nya. Selamat pagi Pak Suartane. Caram gurune, caram. Pak Made Suarke. Sudah dibuka gak? Coba disuruh mic-nya saja, jangan dipakai host ya. Pak Made Suarke. Dengar suara saya, Pak Made? Mute aja. Buka mute-nya. Sendiri aja dibuka niki diklik. Ampun. Jadi coba masih kelihatan di layar. Masih kayak Niki. Coba lihat di layar ya Bapak dan Ibu. Jika aku kesal sebaiknya aku apa? Coba urutkan Bapak dan Ibu, menundukkan kepala, beristirahat sejenak, berdoa, memikirkan hal yang menyenangkan, membaca buku, menceritakan dengan teman atau keluarga, berjalan pergi. Coba diurutkan Niki Bu, Bapak Made. Jika Bapak Made kesal sebaiknya Pak Made ngapain gitu Apa yang pertama Bapak?
Jadi ini cara mengenali diri kita, Bapak dan Bu. Muridnya nanti seperti digitukan ya, sehingga dia terbiasa berpikir ke arah positif, Bapak dan Ibu, di pandemi ini untuk mewujudkan student well-being. Kira-kira napi nomor 1 Bapak lakukan ketika Bapak Made Suwarke kesal. Terus berjalan pergi. Misi membaca buku. Oh, ceritakan ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Made sudah menyampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kesal saya harus ngapain gitu, Jadi itu bagian dari mengenali diri ya. Baik, terima kasih Pak Suwarke. Kemudian niki misalnya siapa yang membuat marah? Apa yang harus orang lain katakan atau lakukan ketika Anda marah? Hal positif apa yang Anda katakan atau lakukan ketika sedang marah? Ini hal-hal ini yang perlu digali Bapak dan Ibu. Yang lewatkan aja niki. Nilai suatu kekuatan bukan otot. Jadi sebenarnya berproses niko nilai kekuatan Bapak dan Ibu. Niki. Jadi ini contoh-contohnya terlibat penuh, relevan dan asik, sense of control, peserta menjadi subjek yang berdaya Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, terkait niki coba kita lihat tiang perlihatkan dumun niki tiang stop agak coret-coret niki ampun benyah layar tiang. Tiang coba kita perlihatkan Bapak dan Ibu share konten tentang peraturan menteri mungkin tentang peraturan menteri. Coba kita lihat Bapak dan Ibu materi ya. Niki, nah keputusan Mendikbud, mungkin kelihatan kah? Niki Bapak dan Ibu, keputusan Menteri Pendidikan niki berupa keputusan keputusan Menteri Kemen niki bukan permen ya, karena sudah terlalu manis permennya. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, ini tentang kurikulum, pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Niki karena makin kondisi khusus, jadi Bapak dan Ibu dengan pengawas kita bisa diskusikan ini. Sebenarnya tidak ada yang terlalu mencolok. Coba kita lihat, karena di sini dituangkan Bapak dan Ibu. Coba kita lihat lampirannya. Niki pedoman pelaksanaan. Bapak dan Ibu sudah di pedoman ini. Niki kemarin kan pedoman pembelajaran duluan keluar. Mungkin adalah pelaksanaan kurikulum. Jadi ini tidak terlalu banyak yang berbeda. Coba ada sesuatu yang menggelitik Bapak dan Ibu. Jadi kondisi khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seperti kemarin tentang Gunung Agung erupsi, itu sebenarnya darurat juga. Niki terus tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Pelaksanaan harus memperhatikan usia. Ini sudah terbiasa niki. Kemudian satuan pendidikan dalam pelaksanaan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan niki. Berarti dia komponen A di dalam surat edaran itu. Ya, surat edaran tentang panduan belajar di rumah, berarti komponen A. Niki tetap mengacu pada kurikulum yang selama ini dilaksanakan oleh satuan. Mengacu pada, nah niki kurikulum nasional untuk PAUD pendidikan dasar tetap niki berbentuk sekolah seperti yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan ya. Kurikulum nasional pendidikan menengah niki
khusus untuk vokasi. Nah, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemudian ini nomor 3 niki yang satuan pendidikan tidak diwajibkan memutuskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas. Niki menjadi pedoman Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu fokus apa yang mesti kita lakukan di sekolah. Pembelajaran begitu juga tetap aktif, yaitu pembelajaran menorong ini, belajar dengan menanamkan pola pikir bertumbuh, well-being niki seperti tadi prosesnya Bapak dan Ibu. Kemudian relasi sehat seperti yang saya sampaikan tadi, relasi sehat antar pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran mendorong semua pihak terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar. Niki attitude dan well-being ini ringkasan materinya sudah saya sampaikan tadi dari 4 aspek niki. Kemudian terlepas dari keragaman, kemudian inklusif, yaitu pembelajaran bebas dari diskriminatif, sudah niki budaya merefleksikan sosial, ini sudah saya rangkum tadi yang keempat itu, peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat, Bapak dan Ibu. Kemudian pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu, tadi kan sekolahnya ya, jadi menyiapkan wadah untuk anak bereksplor. Jadi empat dimensi aspek itu sudah saya jelaskan tadi sebagai bahan untuk diskusi teman-teman di rumah dengan para gurunya ya. Saya aja baru tadi malam membaca itu ya, menyenangkan, yaitu pemberian mendorong peserta didik untuk belajar terus, menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya sehingga dapat memotivasi aktif dan kreatif serta bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, di pandemi ini beberapa hal yang telah Ibu lakukan, artinya sudah Bapak Ibu lakukan praktek-praktek baik, tolong dikumpulkan nanti di akhir kegiatan kita. Pada saat terakhir nanti kita ada penyampaian praktek baik Bapak dan Ibu. Seperti ini. Kalau ini yang ada khusus melaksanakan diawali dengan asesmen diagnostik. Kalau saya baca diagnostik niki, misalnya ketika kita mengetes anak kita KD niki kan orientasinya KD sebenarnya. Saya belum membaca niki secara menyeluruh, maksudnya pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik ini biasanya adalah per KD. Misalnya terjadi miskonsepsi gitu, jadi kita kasih dia tes miskonsepsi di mana misnya itu namanya mendiagnostik. Jadi niki yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu ya. Saya mencermati niki. Ini ada hal yang baru, diawali dengan asesmen diagnostik. Sebenarnya kemarin kan diawali dengan evaluasi diri aja kita, tapi di sini berbunyi adalah pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Bapak dan Ibu sebelum mengajar KD harus mengetahui pure knowledge-nya lewat asesmen diagnostik ya, sehingga kita yang sudah bisa artinya kita lewati, tidak usah diajarkan lagi gitu maksudnya niki. Kemudian peserta didik perkembangan belajarnya paling tertinggal berhasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmasi niki. Jadi niki Bapak dan Ibu seperti niki. Kalau sudah bagus-bagus kan tidak usah kita terlalu banyak kita, gitu maksudnya niki. Secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini tidak harus menggunakan daring, niki tidak ada tidak dimunculkan seperti ini karena kritikan, bahkan PJJ dibilang tadi pembayaran jarak jauh ya, dibilang ya seperti niki. Nah itu Bapak dan Ibu tentang hal yang baru tentang keputusan Kepmen niki untuk pelaksanaan kurikulum di sekolah Bapak dan Ibu. Nanti tiang share di Google Classroom. Jadi ini beberapa saya sudah share Bapak dan Ibu itu sebagai tambahan niki topik kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, di Google Classroom nanti Bapak dan Ibu masuk nanti ya, jangan sekarang. Jadi saya batasi Bapak dan Ibu mulai jam 1 untuk mengabsen, jangan sekarang ya. Makanya saya tidak share kode kelasnya dulu. Kalau saya share pagi-pagi sudah diisi ya. Jadi Bapak dan Ibu, nah makin kita belajar tentang niki manajemennya. Coba kita
Simpan dumun. Oke. Kok ada garisnya, saya stop screen dulu ya. Ini sudah bisa di daftar hadirnya sudah dideteksi kayak. Sudah ya. Nggak bisa dikasih tahu dari nggak bisa, boleh share di WA. Berarti ada ya tuh. Mohon kirim pasti bisa. Pasti bisa. Yang lain aja bisa, mungkin nggak mungkin sinyal. Jadi Bapak dan Ibu itu ya, sebentar dulu yang tutup dumun ini, kita akan menginjak ke materi kita yang baru ya.